Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan pada seluruh mahasiswa dan juga instruktur PPG dalam jabatan tahun 2021. Pada sesi ini, saya akan menyajikan penyusunan materi ajar berbasis masalah. Bapak Ibu pasti sudah bertanya-tanya bagaimana langkah dan juga mekanisme untuk menyusun materi berbasis masalah pada sesi pendalaman materi. Pada bagian pertama, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita saat ini sedang berada pada sesi atau mata kuliah pendalaman materi dengan bobot 5 SKS. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan analisis materi profesional sebanyak 6 modul, Bapak Ibu akan melakukan penyusunan materi ajar berbasis masalah sebelum nanti dilanjutkan pada analisis materi atau modul pedagogik. Nah, pada tahap ini berada pada tahap kedua ya, setelah melakukan analisis materi ajar sebanyak modul 5 mapel dan juga 1 modul pembelajaran TIK. Kita berada pada sesi penyusunan materi ajar berbasis masalah selama 2 hari ke depan. Kemudian nanti setelahnya akan dilanjutkan dengan analisis modul pedagogik selama 3 hari sebanyak 4 modul. Dan di akhir nanti kita akan disambung dengan review dan refleksi yang akan mereview penyusunan materi ajar yang sudah Bapak Ibu susun pada sesi kedua. Jadi nanti materi ajar yang berhasil disusun pada sesi kedua ini akan diupload di akhir sesi ini, sesi kedua di akhirnya, lalu kemudian masih akan direview pula di tahap paling akhir. Sehingga nantinya kita berharap materi yang Bapak Ibu susun itu lebih sempurna dan lebih bagus lagi. Nah, timeline dari tahapan pendalaman materi untuk penyusunan materi ajar berbasis masalah atau berbasis problem-based learning itu berada di hari ke-8 dan ke-9. Jadi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sudah menempuh minggu pertama untuk mata kuliah PPG ya. Nah, nanti insya Allah di tahap-tahap selanjutnya dan mata kuliah selanjutnya mudah-mudahan semuanya tetap terjaga semangat dan motivasinya. Pada sesi penyusunan materi ajar berbasis masalah ini, Bapak Ibu mahasiswa akan menyusun materi ajar setara dengan 1 KB. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin belajar tentang modul profesional, ada 4 KB di setiap modul. Nah, coba Bapak Ibu cek sekarang seberapa luas dan seberapa dalam, juga seberapa banyak modul-modul tersebut. Nah, yang akan Bapak Ibu susun nanti setara dengan 1 KB di modul tersebut. Hanya saja nanti cakupan materinya kita akan bagi. Jadi Bapak Ibu masing-masing 1 orang akan mengerjakan 1 KB dengan tingkat keluasan dan kedalaman sesuai dengan hasil analisis masalah Bapak Ibu semua. Oke, kemudian dosen akan membersamai Bapak Ibu dalam melakukan pembagian KB, walaupun memang sudah dibagi oleh prodi ya, tapi nanti dosen akan mengingatkan kembali, mengecek kembali pembagian KB dari Bapak Ibu. Kemudian memfasilitasi penyusunan materi ajar tersebut. Nah, pada hari ke-8, Bapak Ibu nanti akan melaksanakan Vikon sekurang-kurangnya 3 JP per hari. Demikian juga hari ke-9 nanti melakukan kegiatan sinkronus dua-duanya sebanyak 6 JP per hari. Nah, yang ada di layar ini adalah tampilan untuk LMS penyusunan materi ajar pada 2.B. Pada tahap pengantar, nanti dosen akan menautkan link
Jimit untuk Bapak Ibu mahasiswa bisa masuk dalam kegiatan video conference. Oke, kemudian nanti dosen akan melakukan perekaman, sehingga silakan Bapak Ibu mahasiswa masuk ke dalam ruang virtual tepat waktu, agar tidak tertinggal informasi yang disampaikan oleh dosen. Kemudian pada 2B2, untuk penyusunan materi ajar, Bapak Ibu mahasiswa akan mendiskusikan dasar penyusunan materi, rambu-rambu penyusunan materi, dan juga bahan atau sumber yang digunakan. Nah, nanti dosen akan memandu Bapak Ibu semua mengerjakan bagaimana langkah-langkahnya. Oke, kemudian materi ajar yang sudah disusun nanti silakan diunggah pada 2B3 pada unggah materi ajar. Nah, setelah melakukan pengunggahan materi ajar, materi ajar yang diunggah ini boleh materi ajar yang draft awal sehingga tidak perlu direview secara mendalam. Namun, misalkan akan mereview sampling per kelas atau mungkin review antar teman, seperti itu secara mandiri dipersilahkan. Hanya saja nanti pada bagian yang diupload untuk 2B3 memang tidak disyaratkan untuk melakukan review, karena review akan kita laksanakan di akhir sesi, Bapak Ibu. Kemudian setelah mengunggah, mahasiswa diminta untuk melaksanakan kegiatan 2B4 pada tahap refleksi penyusunan materi ajar. Nah, di sini mahasiswa akan menjawab pertanyaan yang ada di bagian refleksi. Kemudian silakan mahasiswa juga jangan lupa melakukan kehadiran, ya, melakukan penilaian kehadiran dan partisipasi dalam diskusi. Nanti ini akan dinilai oleh dosen. Kami sudah melakukan identifikasi KB-KB pada setiap modul. Mahasiswa yang dibimbing oleh PJ kelas atau ketua kelas, silahkan melakukan pembagian. Jadi, kita satu mahasiswa akan mengerjakan 1 KB pada bidang Bahasa Indonesia sampai nanti TIK. Jadi kita total ada 6 modul, Bapak Ibu. Masing-masing modul itu ada 4 KB. Jadi total keseluruhan ada 24 KB. Nah, mahasiswa sudah melakukan analisis materi pada tahap sebelumnya, maka nanti silakan dimusyawarahkan dalam satu kelas mana akan diambil oleh siapa. Oke, jadi ini saya contohkan, misalnya KB1 diambil oleh mahasiswa 1, KB2 pada Bahasa Indonesia diambil oleh mahasiswa 2, sampai nanti selesai di pembelajaran TIK KB4. Jika masih ada sisa mahasiswa yang belum mendapat, nanti silahkan masuk di KB-KB di atasnya. Jadi ada kemungkinan kalau kita punya 34, 35 mahasiswa, ada KB yang nanti akan diambil oleh mahasiswa yang lebih dari 1. Nah, hal ini diperkenankan dengan ketentuan mahasiswa yang mendapat KB yang sama akan menulis atau menyusun materi yang berbeda. Jadi, misalnya saja saya dan Bapak misalnya, ya, atau Ibu sama-sama mendapatkan KB1 matematika yang bilangan. Nah, di dalam bilangan tersebut kan ada materi yang lebih mendalam lagi, ada materi yang lebih spesifik lagi. Nanti silahkan berbagi, satu materi A, satu materi B. Kalaupun terpaksa ternyata hasil analisisnya merujuk pada materi yang sama, silahkan disusun secara berbeda, sehingga nanti menghasilkan materi dengan tingkat kedalaman yang juga berbeda. Contoh-contoh soal bisa dibuat berbeda, masalah juga bisa dibuat berbeda. Nah, format materi ajar yang ditentukan oleh prodi nanti agar seragam, ya Bapak Ibu. Nah, nanti diawali dengan halaman sampul tentu, ya. Halaman sampul sekreatifnya Bapak Ibu mahasiswa semuanya. Anda boleh mendesain sebagus-bagusnya. Jangan lupa ada identitas, ya, berupa nama, NIM, dan juga asal institusi, yaitu dari Prodi PPG Universitas Ahmad Dahlan. Bapak Ibu juga boleh mencari logo dari UAD nanti melalui browsernya masing-masing.
Kemudian dari poin A sampai poin I harus urut seperti itu ya. Ada pendahuluan, capaian pembelajaran, subcapaian pembelajaran. Oke, atau dalam bahasa lain Bapak Ibu menyebut capaian pembelajaran itu KD, subcapaian pembelajaran itu indikator. Nah, nanti seperti itu ketentuan penyusunannya. Lalu uraian materi, forum diskusi, rangkuman, tes formatif, kunci jawaban tes formatif, dan juga daftar pustaka. Nah, Bapak Ibu perlu saya sampaikan hal penting dalam penyusunan materi ajar. Materi ini diperuntukkan bagi mahasiswa PPG, bagi Bapak Ibu sendiri, bukan untuk siswa SD. Meskipun Bapak Ibu bisa saja mengambil masalah-masalah yang ada di sekolah dasar, itu diperbolehkan. Tapi yang membaca materi ini adalah mahasiswa Prodi PPG yang sedang menempuh pendidikan profesi guru. Sehingga silakan nanti dari segi bahasa, dari segi kedalaman, dari segi contoh-contoh disesuaikan ya. Bapak Ibu mahasiswa nantinya dapat mengembangkan salah satu materi dari KP yang tadi diperoleh, sudah dibagi pada slide sebelumnya. Nah, pengembangannya secara lebih mendalam dengan basis masalah atau PBL. Nah, berbasis PBL ini punya ciri-ciri Bapak Ibu. Sintaksnya sudah kami bagi pada format doc yang sudah kita berikan di grup-grup kelas. Namun, ciri-ciri dari materi berbasis masalah, ada 4 poin yang saya highlight pada tabel atau kotak di bagian kanan, ya, yaitu nanti secara struktur itu pasti selalu diawali dengan penyajian masalah. Masalah yang dimaksud bisa berupa masalah-masalah kontekstual yang terjadi di lingkungan Bapak Ibu semua, bisa dari acara TV, kemudian bisa saja dari foto, dari narasi, bentuknya bebas. Ya, yang penting masalah-masalah ini memang benar-benar terjadi yang bisa membuat Bapak Ibu melakukan analisis terhadap masalah tersebut. Dan tentu saja Bapak Ibu penyusun materi nanti harus mengkaitkan masalah yang diangkat pada poin 1 ini ke dalam konsep yang akan Bapak Ibu jelaskan pada KP tertentu. Nah, kemudian syaratnya masalah harus real ya, relevan dengan konten domain atau materi. Oke, maka masalah-masalah kontekstual jauh lebih baik ketimbang masalah yang non-kontekstual. Oke, Bapak Ibu bisa mencari berita-berita koran, internet, di TV, dan lain sebagainya. Silahkan nanti dimasukkan dan di-highlight sebagai masalah. Kemudian masalah ill-defined, bukan pertanyaan. Bisa saja deskripsi atau gambar. Jadi jangan dibuat satu pertanyaan apa, nanti jawabannya apa. Tidak seperti itu ya. Bentuknya bukan pertanyaan, tetapi bentuknya bisa saja cerita tentang satu kasus tertentu, misalnya kasus tawuran, atau mungkin cerita atau gambar tentang masalah-masalah lingkungan. Nah, seperti itu bisa Bapak Ibu angkat. Oke, sumber masalah dari kehidupan nyata, berita, dan lain-lain. Kenapa harus berbasis masalah? Pertama, agar Bapak Ibu mahasiswa itu mengetahui mengapa harus mempelajari materi tersebut. Ya, jadi banyak dari kita guru, ya, kita sebagai guru, sebagai dosen itu kadang-kadang mengajarkan materi tanpa memberitahu atau tanpa menjelaskan kepada anak didik kita mengapa kita harus mempelajari materi tersebut. Nah, tentu saja seluruh materi atau konsep atau ilmu pengetahuan itu kita pelajari karena tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi masalah apa? Itulah yang akan dibuat secara spesifik oleh Bapak Ibu pada setiap KP. Kemudian, mahasiswa akan menganalisis, mengumpulkan, berkolaborasi, dan mampu memecahkan masalah. Nah, inilah yang harapannya muncul, keterampilan-keterampilan ini yang harapannya muncul dari diri Bapak Ibu mahasiswa setelah menempuh mata kuliah
pendalaman materi ini. Jadi setelah menempuh mata kuliah pendalaman materi, Bapak Ibu harapannya sudah terampil untuk menganalisis, untuk mengumpulkan data, untuk melakukan kolaborasi, dan juga untuk meningkatkan kemampuan problem solving Bapak Ibu. Nah, kenapa harus punya kemampuan problem solving? Ya, karena kemampuan ini merupakan keterampilan utama yang diharapkan muncul setelah mengikuti program PPG. Ya, kemampuan problem solving inilah yang nanti diharapkan muncul setelah mengikuti program PPG. Oke, cut, kita ulangi. Ya, yang ketiga adalah melatih kemampuan problem solving mahasiswa, di mana kemampuan problem solving inilah yang merupakan keterampilan utama yang diharapkan akan muncul setelah Bapak Ibu mengikuti program PPG. Nah, makanya di setiap proses ataupun mata kuliah nanti arahnya pasti berbasis masalah, termasuk dalam ujian pengetahuan, uji kinerja, itu semua nanti soal-soalnya, pertanyaan-pertanyaannya pasti berbasis masalah, Bapak Ibu. Jadi latihannya sejak sekarang ya. Ini yang akan dinilai untuk penyusunan modul, mulai dari keluasan materi sesuai KB-nya masing-masing, kedalaman materi, apakah itu sudah hot atau mewakili advance material. Bapak Ibu bisa melakukan mempelajari kembali advance material ya yang sudah Bapak Ibu peroleh pada sesi pembelajaran mandiri. Kemudian poin ketiga adalah dari aspek kemudahan untuk dipahami. Ingat, kemarin ketika melakukan analisis materi, pasti setiap modul itu diminta untuk mencari materi yang sulit. Jangan sampai modul Bapak Ibu yang sekarang sedang disusun ini ada kesulitan lagi ya. Makanya hal-hal yang sulit di bagian analisis dipermudah pada materi yang Bapak Ibu susun. Hal-hal miskonsepsi yang ditemukan pada tahap analisis jangan sampai ketemu lagi di modul yang Bapak Ibu susun. Itu poin pentingnya. Kemudian visualisasi dan ilustrasi juga dinilai. Silakan Bapak Ibu bisa melakukan desain ya, mendesain dengan berbagai macam software. Ada yang menggunakan Canva, ada yang menggunakan Corel kalau memang bisa, Photoshop dan lain sebagainya. Silakan. Kemudian bahasa dan tata tulis juga akan dinilai. Skor maksimal untuk tiap butir di atas adalah 20, sehingga menghasilkan skor maksimal untuk keseluruhan materi atau bahan ajar yang disusun nanti adalah 100. Nah, ini contoh-contoh masalah yang bisa Bapak Ibu angkat. Ini real terjadi di lapangan, meskipun kita mendapatkannya di internet, atau mungkin Bapak Ibu punya koleksi foto yang lain, dipersilakan. Nah, ini adalah foto sampah sisa banjir, bisa Bapak Ibu angkat untuk materi IPS mungkin ya, manusia, tempat, dan lingkungan. Bisa juga di IPA juga bisa, di bagian bumi, bagaimana menjaga bumi, ya, seperti itu. Kemudian ini foto tawuran, Bapak Ibu bisa angkat untuk isu-isu persatuan dan kesatuan ya, di modul PPKN. Kemudian ini contoh berita tentang menanti hasil hitung cepat pemilu, ini tahun 2019, banyak di TV ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ambil untuk contoh masalah matematika, statistik, dan peluang. Nah, contoh selanjutnya ini adalah emisi dari gas buangan pabrik ya ini ya. Gas buangan pabrik di mana ini menimbulkan polusi udara. Nah, Bapak Ibu bisa ambil ini sebagai contoh masalah pada KB Bumi dan Alam Semesta ya. Untuk mungkin mempelajari tentang efek rumah kaca bisa, pemanasan global bisa. Nah, struktur materi berbasis masalah nanti di deskripsi awal pembuka dari materi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memaparkan masalah. Kemudian mungkin paparan masalah ini bisa satu paragraf atau mungkin satu bagian gambar disertai dengan paragraf. Bisa ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan identifikasi materi berbasis masalah. Nah, dari paragraf 1 tadi, nanti masalah yang akan dibahas pada materi ini adalah tentang bla 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 misalnya. Nah, untuk itu nanti pembaca diajak untuk membaca
dan mencermati materi yang Bapak Ibu susun setelah paragraf tersebut ya. Monggo bisa digunakan kalimat-kalimat ajakan ya untuk bisa mendalami materi sesuai dengan masalah yang tadi sudah disajikan. Bapak Ibu bisa menggunakan pula kalimat-kalimat dialogis nggih. Jadi seolah-olah nanti pembaca itu berbicara dengan Bapak Ibu sebagai penyusun modul atau penyusun materi. Nah, setelah itu paparkan materi secara lebih mendalam. Nanti kemudian di bagian akhir jangan lupa ada solusi terhadap masalah yang tadi dipilih. Bapak Ibu bisa melakukan pembahasan, bisa melakukan memberikan tambahan-tambahan penyamaan persepsi mungkin di bagian akhir. Nah, itu nanti yang akan kita jadikan jawaban untuk solusi dari masalah yang kita angkat pada bagian awal. Baik, Bapak Ibu, demikian mekanisme dan juga teknis untuk penyusunan materi ajar. Bapak Ibu silakan gunakan video ini sebagai acuan untuk menyusun materi ajar untuk sesi pendalaman materi program BPK Daljab. Nah, semoga Bapak Ibu selalu terjaga semangatnya, karena setelah sesi penyusunan materi ajar ini masih ada banyak sekali rangkaian sesi-sesi dan juga mata kuliah yang tentu setiap harinya membutuhkan semangat dan motivasi dari Bapak Ibu semua. Dari saya cukup, kita ketemu lagi pada penjelasan-penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.